Wanita tua kotor. Sepatu-sepatuku ini adalah Chanel edisi terbatas. Biar sapu jalan 10.000 tahun kau tetap tak mampu beli. Aku akan membunuhmu. Siapa kalian berani tangkap aku? Shen Jiao, bagaimana kau bisa menindas bahkan orang tua? Kalau aku tak cari masalah sama orang muda, apakah kamu akan menyerahkan perusahaan itu? Lihat baik-baik, aku sudah menikah. Tidak mungkin mendapatkan perusahaan itu kembali. Jadi ini cucu menantuku. Dia benar-benar cantik. Apa kau tahu siapa aku? Apa kau tahu siapa cucuku? Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Seorang petugas kebersihan banyak bicara. Shenin, jangan sombong cuma karena sudah menikah. Hari ini aku akan mencabut lengan dan kaki wanita tua ini. Nenek ini dan aku tidak memiliki hubungan apapun. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Dia karyawanmu. Apa maksudmu tidak ada hubungan? Saya hanya ingin menindasnya. Membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Aku mohon padamu lepaskan dia. Biarkan dia pergi tentu. Buat wanita tua ini berlutut di hadapanku. Dan jilat sepatuku sampai bersih dengan lidahnya. Kau ingin aku berlutut padamu? Sampah aku bin si Mho. Wanita tua, kau mau berlutut atau tidak? Jika cucuku tahu bagaimana kau memperlakukanku, dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kalau begitu biarkan dia datang. Mari kita lihat apakah cucu kesayanganmu bisa selamatkanmu. Sayang sekali. Sebelum dia sampai di sini, kau sudah akan kupukuli sampai mati. Aku menelepon polisi. Pergi. Masih mau panggil polisi, mimpi saja. Jangan sentuh, dia, aku akan berlutut. Kalau begitu sujudlah dan lakukan, bahkan lebih keras darinya. Nah, jangan berlutut pada bajingan ini. Cucuku pasti akan datang menyelamatkan kita. Dasar bajingan tua sialan, tanpa sedikit darahmu ini tak akan berhasil. Tidak. Aku akan bersujud. Nak, jangan berlutut pada bajingan ini. Cucuku pasti akan datang. Apakah itu cukup sekarang? Biarkan dia pergi, mimpi saja. Perusahaan itu aku menginginkannya. Kau masih harus terus bersujud padaku. Sujud. Nenek. Berhenti. Pergi. Nian. Apa kau baik-baik saja, Nian? Cucu menantuku yang berharga. Kau sudah menderita. Aku baik-baik saja. Kau berani menyentuh nenek dan istriku. Kurasa kau mencari mati. Wanita ini, dia menindas kami. Dia membuat kami berlutut dan membuatku bersujud keras padanya. Dia bahkan memukul kami. Kalau begitu biarkan dia merasakan akibatnya sendiri. Jangan mendekat. Aku hanya mencoba menakut-nakuti mereka. Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Bagaimana kau memperlakukan nenek dan istriku? Aku akan membuatmu bayar 100 kali lipat. Ayah, selamatkan aku. Kau berani menyentuh orang-orangku. Apa kau tahu siapa aku? Bukankah kau hanya tukang bersih-bersih? Cucu wanita tua itu. Jangan pukul aku. Aku akan memberimu uang. Kau mengganggu orang terkaya Long Chuan, nenek dan istrinya, sebagai kepala grup Long Chuan. Apa kau pikir aku akan melepaskanmu? Apa? Siapa yang kau bohongi? Shenin, kau bahkan tidak bisa mendekati keluarga Xiang, dan kau menikahi orang terkaya. Aku tidak percaya. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Busu, ada apa ini? Semua orang ini. Presiden, bagaimana kita tangani orang-orang ini? Dia adalah mantan
Temanku yang dulu mengantar paket. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan punya hubungan baik sama presiden. Membantu menutupi. Ya. Saudara-saudara baik saling membantu. Nian. Bagaimana kau ingin menghadapinya? Menindas orang tua di depan umum? Kirim dia ke pusat penahanan. Kakak, jangan. Jangan kirim aku ke pusat penahanan. Aku salah, Kak. Aku salah, Kak. Bukankah kau sangat sombong tadi? Sekarang kau memohon belas kasihan. Terlambat. Jangan. Ayah, selamatkan aku. Jiao tidak melakukan banyak hal. Kamu ingin menyakitinya. Kamu benar-benar wanita beracun. Dia buat salah kau tak bilang apa-apa. Dia buat salah kau tak bilang apa-apa. Sekarang kau angkat bicara. Kalau begitu biarkan dia tinggal di pusat penahanan seumur hidup. Bawa dia pergi. Tidak, lepaskan aku. Jiao. Busu. Petugas kebersihan itu adalah nenek kandungmu. Ya. Seharusnya tidak ada yang terungkapkan. Kau benar-benar luar biasa. Kau bekerja begitu banyak pekerjaan sendirian, hanya untuk ringan beban keluargamu. Nenek, kau nggak perlu jadi petugas kebersihan lagi. Aku akan memberimu gaji bulanan sebesar. Kau tinggal di rumah, nikmati pensiunmu. Sebenarnya aku bukan petugas kebersihan. Aku adalah orang terkaya. Terkaya apa? Nenek hanya terkejut. Aku akan bawa nenek keluar untuk tenang dulu. Ada apa? Nenek. Lihat. Nian ini baik dan cantik. Kau benar-benar beruntung, Nat. Kapan kau berencana mengadakan pernikahan? Kita tidak mempertimbangkan itu untuk saat ini. Jadi kau tak beri Nian status layak. Kau bajingan. Tidak. Nenek, dengarkan aku. Nian, dia salah paham bahwa aku adalah tukang antar itus, sebabnya dia ingin menikahiku. Jika dia tahu, aku adalah ketua grup Longchuan, dia tidak akan menginginkanku lagi. Tidak heran kamu bertingkah begitu. Aneh di perusahaan hari ini. Nenek, ingat untuk merahasiakannya untukku. Aku akan memberikan menantu perempuanku mahar 1 miliar. Bagaimana ada yang bisa menolaknya? Kau bilang 1 miliar. Halo. Busu, aku akan mengumumkan pernikahan kita. Buat ayahku menyerahkan perusahaan. Ayo kita pergi ke toko mewah Longchuan. Untuk membeli beberapa pakaian, kita perlu bersiap untuk perjamuan keluarga besok. Baiklah. Apa yang harus kulakukan? Staf di toko mewah Longchuan, semuanya mengenalku. Penampilan mereka sangat bagus. Siapa orang di sebelah Shenian itu? Shenian, beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Shen. Kapan keluarga Shen pernah punya harga diri lagi? Dan juga, Shen Jiao, bagaimana kau bisa keluar dari penjara? Dengan adanya keluarga Shang, mengeluarkan seseorang bukan hal yang sulit. Shenian, kamu berani sekali membawa pameran kemewahanmu ke sini. Kamu benar-benar tidak menganggap keluarga Shangku ada di matamu. Ini bukan tempat di mana kamu dan orang miskin ini bisa berada. Apa maksudmu? Perjamuan keluarga hari ini menghabiskan banyak uang. Kami mengundang sepupu ketua Guli untuk membangun hubungan baik. Hanya mereka yang memiliki nilai tertinggi. Kontribusi untuk keluarga Shen yang layak mendapatkan kursi utama. Untuk lebih dekat dengan orang-orang grup Gul. Paman menyumbang 20 juta untuk olah leluhur keluarga. Itulah mengapa dia mendapat kursi utama. Sepupu kedua menikah dengan keluarga Xiao. Menyumbang 5 juta. Itulah sebab dia layak duduk di meja. Dan kau, kehilangan aliansi pernikahan dengan keluarga Xiang. Dan bahkan menikahi orang miskin. Kau hanya pantas jongkok di sudut dan makan. Sebaiknya aku tidak menghadiri perjamuan ini. Bagaimanapun juga kami sudah memberitahumu. Ayo pergi, berhenti. Kau berani meninggalkan perjamuan keluarga tanpa izin. Pelayan, ambilkan Shenian semangkuk. Dan biarkan dia dan suaminya yang miskin makan di sudut. Shen Jiao. Jangan keterlaluan. Kami sudah baik tak suruh kau makan di lantai. Dan kamu masih berani pilih-pilih. Jika kamu ingin duduk di meja, maka kembalikan perusahaan. Kau bermimpi. Ayo pergi. Ikuti aku. Istriku. Dia bisa duduk dimanapun dia mau. Apa yang dia inginkan,
Tidak ada dari kalian yang bisa mengambilnya. Aura yang sangat kuat. Mungkinkah dia orang penting misterius? Di leher Shenyan adalah pusaka keluarga Gu. Ini bernilai. Kalung antik bernilai puluhan miliar. Aku dengar nama belakang suaminya adalah Gui. Mungkinkah itu Bruce Wu, Ketua Long Chuan? Ketua Long Chuan, Ketua Long Chuan. Ketua Long Chuan, Ketua Long Chuan. Tidak mungkin. Suaminya hanya seorang pengantar barang. Lalu bagaimana Shenyan bisa memakai pusaka keluarga Gu? Itu pasti palsu. Kalung ini, saya sudah melihatnya berkali-kali di pameran koleksi keluarga Gu. Bagaimana mungkin saya salah? Dia pasti mencurinya saat dia mengantar paket. Shenyan, kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Shen Jiao jangan memfitnah saya. Kalung ini diberikan kepadaku oleh seorang staf dari toko mewah Long Chuan. Kau berbohong tanpa berpikir. Bisakah barang mewah diberikan sebagai pusaka? Shenyan, aku tidak menyangka kamu adalah wanita yang begitu sombong. Beraninya kamu mencuri dari keluarga Gu. Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak mencurinya. Grup Long Chuan memberikannya kepadaku. Jika kau kurang pengetahuan, jangan sembarangan menuduh orang lain. Apa kau berani bertaruh? Bertaruh? Kalau begitu aku akan bertaruh. Sepupu ketua grup Gu. Guli akan segera tiba. Beraninya kamu pamer di depan keluarga Gu. Kamu mati. Jika kalung ini asli, kau akan menerima 3 tamparan dariku. Baiklah. Keamanan. Tahan mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Saat ketua Gu datang, kami buat mereka bayar. Mungkinkah staf toko mewah itu salah mengira itu adalah pusaka? Tidak. Jangan khawatir. Patahkan kedua kaki mereka. Beraninya mereka mencuri kalung orang. Ketika ketua Gu tiba nanti, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Kau berani. Lihat saja, apakah aku berani? Nian, apa kau baik-baik saja? Beraninya kau melempar kalung keluarga Guku. Beraninya kau memukul wanitaku. Kau mencari mati. Apakah kalian semua mati? Hanya melihatku dipukul. Ketua Gu sudah tiba. Tuan muda kedua gue, kamu akhirnya tiba. Seseorang baru saja mencuri pusaka keluarga gue. Kami menangkap mereka. Kamu bisa menangani mereka sesukamu. Beraninya dia mencuri dari keluarga gue. Apakah dia ingin dipukuli sampai mati? Kau ingin memukulku sampai mati. Apa yang kamu panggil dia? Seorang pencuri. Apa yang kamu panggil dia? Seorang pencuri. Apa yang kamu panggil dia? Tidak. Tuan muda kedua gue, tolong jelaskan. Siapa sebenarnya dia? Dia adalah ketua grup Long Chuan. Gue. Kerabat jauh. Sepupu. Kakak sepupu. Kakak iparmu tidak suka orang kaya. Tutupi aku. Dia sepupuku. Meskipun semua perhiasan ini diberikan kepada iparku, itu bukan urusanmu untuk ikut campur. Sepupuku selalu miskin. Dia jarang menghubungi keluarga Gu kami. Tapi kamu justru, karena dia tidak punya uang berani mengganggunya. Kamu benar-benar bosan hidup bukan? Baru saja. Sepupu mudaku menamparmu 3 kali. Kita impas sekarang. Jika kau berhubungan dengan keluarga Gu lagi, dia juga orang miskin. Kakak Ziqiang, katakan sesuatu. Tidak apa-apa menjadi miskin. Nian, kamu harus segera menceraikannya. Aku jamin, setelah kita menikah, perusahaan desain, kita masing-masing dapat setengah. Dan, aku juga siapkan hadiah lamaran yang mahal. Si miskin ini sama sekali tidak bisa dibandingkan denganku. Ini adalah mahakarya seorang ahli lukisan tradisional Tiongkok. Ini bernilai 100 juta. Keluarga Xiang benar-benar keluarga kaya. Bukankah ini kebetulan? Kebetulan, aku juga sudah menyiapkan hadiah. Ayo. Kalung itu dipinjam dari kerabat. Bahkan hadiah lamaran itu palsu.
Reputasi keluarga Shen telah sepenuhnya dihancurkan olehmu. Bawa lukisan palsu sebagai hadiah tunangan. Bagaimana kamu bisa memikirkan itu? Lukisanku asli. Apakah kamu mengatakan, lukisan tradisional Tiongkok yang kubeli, seharga 100 juta, palsu? Seorang pengantar barang miskin. Bagaimana mungkin dia punya artefak senilai 100 juta? Bahkan Shen Yan tidak mampu membelinya. Kamu tidak mungkin pergi ke pasar lot untuk mencari barang tiruan kan? Lukisanku asli. Adapun lukisanmu, itu tidak terlihat terlalu asli. Keluarga Shangku adalah keluarga kaya terkemuka. Kamu berani ragukan finansialku? Tidak mungkin. Sepupuku tidak mungkin memberi lukisan palsu untuk hadiah tunangan iparku. Tidak. Tuan muda kedua gue. Dia hanyalah salah satu dari keluargamu. Kerabat jauh yang miskin. Bagaimana mungkin dia punya 100 juta untuk membeli lukisan asli? Tidak bisa membongkar identitas sepupu sebagai orang terkaya. Ini benar-benar rumit. Berani menggunakan barang palsu untuk menipu tamu. Lempar mereka berdua keluar dari olah perjamuan. Gu Shuo tidak mungkin mampu membeli lukisan itu. Dia mungkin melakukan ini untukku, untuk menyelamatkan muka. Kami terlalu malas untuk berdebat denganmu. Gu Shuo, ayo pergi. Jeti, apakah kita takut? Lukisan kakak Ziqiang pasti asli. Tidak perlu. Aku bilang aku bantu kamu jaga muka. Aku tahu kemampuanmu. Cukup. Agar kau tidak mempermalukan dirimu sendiri nanti. Ini mudah. Kita akan mencari ahli penilai sebentar lagi. Penilaian akan tunjukkan asli atau palsu. Kamu hanya seorang kurir, namun kamu punya koneksi yang begitu luas. Katakan padaku, siapa yang akan kamu undang? Biro Peninggalan Budaya Longchuan. Tetua Chen. Tetua Chen. Biaya penampilan Tetua Chen adalah 100 juta. Bagaimana mungkin kamu bisa membayarnya? Bahkan jika Tetua Chen bisa bayar tapi dia tetap tak datang, satu-satunya yang bisa mengundangnya adalah orang terkaya di Longchuan. Ngomong kosong apa yang kamu katakan? Bagaimana jika aku berhasil mengundangnya? Jika kamu bisa mengundang Tetua Chen, aku akan memberikan Shen Yan kepadamu. Nian bukan komoditas. Lagi pula, Nian sudah menjadi istriku. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin kau berlutut dan meminta maaf kepada Shen Yan. Lukisanku memang palsu. Aku tidak percaya bahwa lukisan dari seorang kurir itu asli. Ada apa? Apa kau merasa bersalah? Aku? Bersalah tentang apa? Baiklah. Telepon dia sekarang. Aku tidak percaya kamu bisa mengundang Tetua Chen. Gu Shuo, jangan pamer jika kau tidak bisa melakukannya. Menyelamatkan muka tidak begitu penting. Jangan khawatir. Halo. Ini aku. Tetua Chen sudah datang ke Hotel Longchuan. Di ballroom. Datang segera. Kau cukup pandai berpura-pura. Kau pikir menelpon bisa menipu kami. Kita tidak perlu menunggunya. Buang saja dia keluar. Keamanan. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Sepupu, aku harus mengungkapkan identitasnya. Bicaralah, sebenarnya dia adalah... Bule, diam. Identitas apa lagi yang dimiliki Gu Shuo? 3, 2, 1. Tetua Chen. Tetua Chen, dia benar-benar datang. Suami Shen Yan ini, apa latar belakangnya? Dia benar-benar mengundang Tetua Chen. Dia mungkin menghabiskan seluruh tabungan untuk istri kan? Ada apa ini? Bagaimana kau bisa mengundang Tetua Chen? Aku sering mengantar paket untuk Tetua Chen. Kami berteman meski beda usia. Tetua Chen, tolong bantu aku dengan sebuah bantuan. Jadi begitu. Dia memanggil penilai paling terampil, tapi memangnya kenapa? Palsu tetap palsu. Itu tidak akan menjadi asli. Tetua Chen, terima kasih atas repotnya. Tolong nilai keaslian dua lukisan ini. Dia panggil tokoh penting dunia peninggalan budaya. Mari kita lihat bagaimana Shen Yan menangani ini nanti. Itu belum tentu benar. Bagaimanapun juga, orang itu diundang oleh suami Shen Yan. Kaligrafi dan lukisan dari keluarga Shang, bagaimana mungkin itu palsu? Bukankah ini penghinaan terhadap reputasi keluarga terkemuka? Lukisan ini adalah karya asli sang master. Aku selalu mendengar tentang lukisan ini. Itu hak milik Presiden Longchuan. Aku tidak sangka dapat kehormatan hari ini untuk melihat yang asli. Tuan, bagaimana dengan yang ini? Yang ini palsu.
Bagaimana itu mungkin? Yang ini seharusnya yang palsu. Aku sudah melakukan penilaian budaya warisan hidupku. Bagaimana mungkin aku salah? Lukisan palsu itu, tinta ini, semuanya dicetak mesin. Jika kamu menyiramkan air padanya, itu tidak akan larut. Ayolah. Tunggu. Jangan dengarkan omong kosong orang tua bodoh ini. Biarkan aku memberitahumu, jika kamu berani menyiramnya. Dan jika lukisan ini larut, itu berarti itu lukisan asli. Kamu bisa kerja 10.000 tahun. Kamu tetap nggak bisa gantikan itu. Jangankan satu lukisan, bahkan 100 pun. Aku sanggup menggantinya. Lukisan ini seperti terbuat dari plastik. Itu tidak akan larut bagaimanapun juga. Xiang Ziqian yang kamu punya itu palsu. Yang Ziqian, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu? Kau sudah noda reputasi keluarga Xiang. Berhenti berdebat. Berlutut dan minta maaf pada Shen. Berlututlah, berlututlah. Berlututlah, berlututlah. Berlututlah, berlututlah. Berlututlah, berlututlah. Berlututlah, berlututlah. Gusu, mereka bilang, hanya orang terkaya di Longchuan yang memiliki lukisan ini. Siapa sebenarnya kau? Benar sekali. Mungkinkah dia benar-benar orang terkaya di Longchuan? Begitu dia masuk saya lihat sikap luar biasanya. Dia jelas bukan orang biasa. Gus Wo, bicaralah. Apakah kau orang terkaya di Longchuan? Nian. Aku. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, aku tidak tahu apakah hubungan ini bisa berlanjut. Aku paling benci penipuan dan penyembunyian. Jika kau menyembunyikan sesuatu dariku, aku rasa kita tidak punya alasan untuk melanjutkan. Nian, aku. Aku sebenarnya adalah... Aku sudah belajar pertolongan pertama. Pasien mengalami kejang epilepsi. Semuanya jangan takut. Gu Shuo segera memanggil ambulans. Baiklah. Ini adalah kesempatan bagus untuk tamar di depan Shenian. Cepat berikan dia air untuk membantunya tenang. Dia tidak bisa minum air sekarang. Jangan ikut campur. Ya, mereka akan segera datang. Minggir. Jangan khawatir. Cepat, dokter sudah datang cepat. Bagaimana pasien mengalami kejang? Siapapun yang tahu ikut aku ke rumah sakit. Aku tahu, aku akan pergi bersamamu. Aku ikut. Seorang kurir bau. Apa bagusnya dia? Mungkinkah Shenian benar-benar seberuntung itu? Pernikahan kilat dengan orang terkaya di Longchuan. Aku perlu memeriksa. Nian, kamu sudah hampir sampaikan. Nenek menunggumu di pintu. Hampir nenek aku akan segera sampai. Meskipun kita berpura-pura miskin, hadiah yang layak tetap perlu disiapkan. Karena Nian datang kali ini, kita akan menebusnya padanya. Pusaka keluarga Gu kami. Gelang giap itu. Kau seorang tukang bersih-bersih. Apa yang kau lakukan di depan pintu orang terkaya? Gu Shuo secara khusus menginstruksikan untuk tidak mengungkapkan identitasku. Aku tidak bisa menjadi beban bagi cucuku. Aku kerja bersihkan rumah orang terkaya. Aku tahu itu. Wanita malang Shenian itu. Bagaimana dia bisa dekat dengan orang terkaya? Kamu gadis kecil. Beraninya kamu berbicara seperti itu. Mengutuk menantu perempuanku tanpa alasan. Dasar nenek tua, kau mungkin belum tahu. Bahwa ketika Shenian punya tunangan, dia sudah main-main dengan cucumu. Dia benar-benar orang yang tak tahu malu. Siapa yang mengizinkanmu memfitnah menantu perempuanku? Aku akan membuatmu membayar. Dasar nenek tua jorok. Mending kau urus dirimu sendiri dulu. Orang tua bangka, apa kau pura-pura? Aku tidak akan termakan tipuanmu. Nenek, bagaimana kabarmu? Shen Jiao, jangan keterlaluan. Dia memilih untuk berbaring di sini dan berpura-pura sakit. Apa hubungannya denganku? Nenek benar-benar punya penyakit jantung. Dan orang tua tidak boleh jatuh. Obatku, berikan obatku. Ya, obatnya. Di mana obatnya? Di dalam. Laci kedua. Laci yang kedua. Nenek, tunggu sebentar. Aku akan segera mengambilkan obatmu. Penyakit orang tua bangka ini kambuh. Tepat pada waktunya. Sempurna untuk digunakan melawan Shenian. Shen Jiao, lepaskan aku. Jika nenek tidak segera minum obatnya, dia akan meninggal. Aku ingin nenek tua itu mati. Kau tidak akan lolos begitu saja. Shen Jiao, bagaimana kamu bisa begitu kejam?
Aku sudah menoleransi semua hal itu biasanya. Tapi ini adalah nyawa manusia. Aku ingin kau tidak punya apa-apa. Nenek tua, saat kau di alam kubur, ingatlah untuk membalas dendam pada Shenyin. Jika bukan karena kau punya hubungan baik dengannya, kau tidak akan mati. Berhenti. Shen Jiao, tolong biarkan aku ambil obatnya. Asalkan aku boleh selamatkan nenek, kamu bisa menyuruhku melakukan apa saja. Sudah terlambat sekarang. Kenapa kau tidak memohon padaku sebelumnya? Perusahaan kakak Ziqiang. Semuanya milikku sekarang. Bisakah ada yang menyelamatkan nenek? Gu Shuo, cepat kemari. Mari kita lihat siapa yang berani. Jangan mendekat. Berani menyakiti nenekku. Aku bakal lapor kamu ke hukum dulu. Bukti apa yang kau punya? Tidak ada kamera di sini. Dasar kurir busuk. Hak apa yang kau punya untuk menuntutku? Jangan khawatirkan Shen Jiao dulu. Neneklah yang penting. Suami Shenyin bukan orang sembarangan. Aku harus segera pergi dari sini. Ini obatnya. Cepat. Ini nenek minum obatmu. Air. Ini semua salahku. Memiliki seseorang seperti Shen Jiao di sekitar, hampir menyebabkan nenek dalam bahaya. Tapi aku baik-baik saja kan? Jangan khawatir. Hidup nenek kuat. Namun, nenek, bagaimana nenek begitu akrab dengan keluarga orang terkaya? Seolah-olah nenek tinggal di sini. Juga, bagaimana nenek membuka pintu orang terkaya? Aku. Bukankah keluarga kita dekat dengan orang kaya? Apakah mereka kerabat? Ya, Dia mengatur posisi santai untukku. Aku sebenarnya tidak kerja apapun. Hanya berkeliling setiap hari. ya, itu benar. Orang terkaya itu sangat baik. Dia memang orang yang sangat baik. Ini nenek minum air lagi. Baiklah. Nian, jangan sedih. Ini bukan salahmu. Kali ini, syukurlah kamu muncul tepat waktu. Kalau tidak, aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Kalau begitu aku berjanji. Mulai sekarang. Gu Shuo selalu jadi yang pertama dalam hidup Shenyan. Selalu yang pertama muncul. Kali ini dengan situasi nenek, syukurlah kami muncul tepat waktu. Aku harus menghasilkan uang yang banyak dan mengembangkan perusahaan kita, agar orang-orang seperti Shen Jiao tidak akan pernah bisa mendekati kita. Baiklah. Jadi apa selanjutnya? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin membeli Raja Bangunan Grup Longchuan untuk mengembangkan perusahaan. Baiklah. Aku akan membantumu. Asisten Liu. Minta penanggung jawab grup Longchuan. Menerima Nian. Ya, Presiden. Dia hanya seorang kurir. Apa yang mungkin bisa dia atur? Sebaiknya aku biarkan Sia-Sia membantuku. Sia-Sia, bisakah kamu membantuku terhubung dengan penanggung jawab Longchuan? Aku perlu berbicara dengannya tentang sesuatu. Halo Nona Shenyan, kantor pusat grup Longchuan. Sudah memahami kebutuhan Anda. Silakan, datang ke perusahaan pukul 10. Kita bisa bahas langsung, secara rinci. Aku tidak menyangka Sia-Sia, efisiensinya begitu tinggi. Dia segera mengaturnya untukku. Sudah selesai. Aku menyuruh seseorang membuat janji ini. Jangan menyombongkan diri. Kamu hanya seorang kurir. Bagaimana kamu menghubungi mereka? Apa yang kukatakan itu benar.
Baiklah, berhenti bercanda. Aku akan telepon dan terima kasih ke Sia-Sia. Sia-Sia, terima kasih. Aku baru saja mengirimkannya padamu, dan kamu menyelesaikannya untukku. Nian, saya tidak melakukan itu. Saya baru saja melihat pesan Anda. Sepertinya Gu Shuo benar-benar melakukannya. Sekarang, apakah kamu percaya apa yang kukatakan? Pasti tuan muda kedua Gu melihatmu kerabat yang malang ini. Terlalu menyedihkan, jadi dia membantu. Baiklah. Istri selalu benar. Apapun yang kamu katakan itu berlaku. Kalau begitu, bukankah sudah waktunya untuk mengganti rugiku? Menggantimu. Temani aku besok untuk mengantarkan hadiah. Presiden Shan ada di sini. Apa gunanya dia ada di sini? Apa yang diketahui seorang gadis muda tidak bisa dibandingkan dengan kami, bos besar yang berpengalaman. Kamu tidak bisa mengatakan itu kan? Usia tidak menentukan kemampuan. Karena Tuan Gates sudah datang ke perusahaan kami. Itu menunjukkan dia masih sangat mengakui kemampuan perusahaan kami. Tidak. Gates seorang miliarder global. Grup Shen adalah pemerhatian pertama saya. Jika Anda tidak bisa mendesain gaya yang saya suka, saya akan pergi ke perusahaan lain untuk mengevaluasi. Lihat, jika Anda bertanya kepada saya, Tuan Gates, seharusnya datang ke perusahaan saya. Betapa tidak tahu malunya. Ini bahkan belum subuh, dan Anda sudah menghalangi pintu masuk perusahaan kami, menunggu untuk merebut klien kami. Nona muda, jaga ucapanmu. Semua orang ada di sini untuk bantu desain pulau milik Tuan Gates. Itulah mengapa kami berkumpul di sini. Pulau Tuan Gates bukan milik kita, alat untuk keuntungan pribadi. Kita harus memprioritaskan pekerjaan. Tuan Gates, kali ini perusahaan kami akan melayani Anda. Apa yang diketahui gadis muda sepertimu? Individu kaya yang pernah saya layani. Setidaknya ribuan, jika bukan puluhan ribu. Permisi Tuan Gates. Datanglah ke perusahaan kami. Shinian masih sangat muda, namun dia sudah terjun ke masyarakat. Saya khawatir, pikirannya bahkan tidak fokus pada pekerjaannya. Jangan memfitnah orang. Perusahaan desainku ditinggalkan oleh ibuku. Kemampuan desain kami jelas bagi semua orang untuk melihatnya. Ketua San memang cukup mudah. Bagaimana kalau kita pergi ke perusahaan lain? Tuan Gates, saya akan meminta seseorang menjemput Anda segera. Desainer kami, silakan datang ke perusahaan kami terlebih dahulu. Desainer kami baru saja selesai belajar di luar negeri. Tunggu Tuan Gates. Tolong beri kami kesempatan. Jangan menghalangi jalan. Tunggu. Nenek, mengapa kamu di sini? Aku datang ke perusahaan untuk mencarimu. Sekretaris bilang ada sesuatu yang terjadi di sini. Aku di sini untuk memberimu dukungan. Terima kasih, Nenek. Tapi, masalah ini, kamu mungkin tidak bisa banyak membantu. Tolong tunggu aku di ruang tunggu dulu. Nian, tenang saja, serahkan padaku. Tuan Gates, aku adalah Nenek Ketua Shen. Aku di sini untuk mengatakan beberapa patah kata untuknya. Nyonya Tua Gu. Aku datang ke sini secara diam-diam. Tolong rahasiakan ini untukku. Baik. Apalagi yang bisa dikatakan? Tuan Gates sudah memutuskan untuk pergi ke perusahaan kami. Jadi berhentilah mengganggunya. Bos Chow sangat bersemangat. Apakah itu untuk Tuan Gates, Komisi Tinggi? Bagaimana bisa begitu? Saya murni di sini untuk membantu Tuan Gates mendesain pulau yang sempurna. Bagaimanapun, kontribusi Tuan Gates kepada dunia. Namun tidak bisa diremehkan. Jujur saja padamu. Perusahaan-perusahaan bos ini, aku telah berturut-turut bekerja sebagai petugas kebersihan untuk mereka semua. Mereka benar-benar tidak terlalu baik. Mengapa? Karena perusahaan mereka, tidak ada satupun perusahaan merancang ruang tunggu untuk petugas kebersihan. Hanya seorang petugas kebersihan. Masih ingin lebih. Itu sungguh konyol. Dengan statusmu, kamu masih bekerja sebagai petugas kebersihan. Aku sudah tua, tidak banyak yang harus dilakukan. Aku cari kerja buat isi waktu luang. Dari apa yang Anda katakan, Grup Shen didesain secara berbeda. Tentu saja berbeda. Grup Shen sangat manusiawi, satpam dan petugas kebersihan mereka. Semuanya memiliki toilet. Karena Nyonya berkata begitu, biarkan Ketua Shen mencobanya. Tuan Gates tunggu. Pulau Anda hanya bisa dirancang olehnya. Zhang Xiqiang, mengapa kamu di sini lagi? Masih menghantui kami kan? Dia adalah... Bukankah ini yang terkenal secara internasional? Tangan kanan Tuhan. Desainer hebat Thomas.
Thomas, desainer arsitektur jenius. Halo Tuan Getes. Saya dipercayakan oleh Tuan Shang Ziqian untuk bantu desain pulau Anda. Tapi, saya sudah meminta grup Shen untuk mendesainnya untuk saya. Tuan Getes sudah lama tinggal di luar negeri, jadi Anda mungkin tidak tahu. Thomas, saat ini adalah desainer paling terkemuka. Desain semua perusahaan yang hadir di sini. Tidak ada yang bisa melampaui Thomas. Saya suka rela mengundurkan diri. Saya juga mengundurkan diri. Apa yang harus Ketua Shen lakukan? Shang Ziqian, mengapa kamu selalu menyebabkanku masalah? Anda memutuskan pertunangan kita, mencuri gedung saya, dan membuat saya kehilangan muka. Dalam hidup ini saya tidak akan pernah membiarkan Anda lolos. Tuan Gates, Thomas memang lebih populer dari kami, tapi tim kami juga sangat luar biasa. Aku harap kamu bisa memberi kami kesempatan. Ini, kedua belah pihak Anda memiliki kekuatan. Sulit bagi saya untuk memilih. Ayah, Anda tidak bisa membiarkan grup Shenin berpartisipasi dalam desain. Mengapa? Saya baru saja memeriksa informasinya. Shenin Nana Putri Gates. baru saja mengambil alih perusahaan ini. Belum lama ini, perusahaan ini berdasarkan senioritas tak sebanding dengan perusahaan desain lama berdasarkan kemampuan desain. Tidak bisa dibandingkan dengan Thomas. Nona Nana benar. Pulau Anda dipercayakan kepada Thomas untuk desain akan menjadi yang paling dapat diandalkan. Saya bersedia melakukan yang terbaik untuk Tuan Getes untuk merancang rencana terbaik bagi Anda. Ketua Shen, pulau ayah saya jauh lebih berharga daripada perusahaan Anda. Membiarkan Anda melakukan desain hanyalah membuang-buang waktu. Apakah kita benar-benar akan membiarkan Shang Ziqian mencuri koneksi kami? Ayah, ayo pergi. Jika Shenian melawan saya, dia akan berakhir dengan sengsara. Mengapa tidak bercerai lebih awal dan menikahi saya? Serahkan perusahaan itu. Jangan sentuh istriku. Gusu, mengapa kamu di sini? Aku sudah bilang, jika kamu membutuhkanku, aku akan selalu ada segera. Bagus sekali Fujuku. Siapa bilang desain grup Shen membuang-buang waktu? Ini adalah pencapaian yang Sendian raih setelah mengambil alih grup Shen. Karyanya, baik dari segi kedalaman maupun profesionalisme, jauh melampaui desainer lain. Tahukah kamu mengapa para desainer di sini tidak setenar Thomas? Itu karena di mata mereka hanya ada karya. Informasi itu hanya bisa menipu mereka yang tidak tahu apa-apa. Tidak bisa menipu saya. Baiklah. Kalau begitu mari kita adakan kompetisi proposal desain. Bagaimana Anda ingin bersaing? Tuan Thomas dan kami, masing-masing akan mengajukan proposal desain. Lalu kita unggah secara daring. Dan biarkan 100 pakar arsitektur di seluruh dunia memberi suara. Yang mendapat lebih banyak suara menang. Saya setuju. Saya ingin tahu Tuan Thomas. Bagaimana menurut Anda? Baik, jika Anda kalah, Anda tidak diizinkan mengganggu kami lagi. Juga, saya ingin Gushwo untuk berlutut dan bersujud kepada saya. Baiklah. Baiklah, mereka akan kerjakan proposal secara terpisah. Pemungutan suara dimulai dalam setengah jam. Apa yang harus kita lakukan? Thomas sangat kuat. Proposal kami, apakah itu benar-benar akan berhasil? Apa ini? Ini adalah proposal desain untuk Gates. Kamu hanya seorang kurir. Bagaimana kamu memiliki ini? Aku mendapatkannya dari sepupuku. Kamu sudah berulang kali menggunakan koneksi grup Long Chuan. Jika Ketua Long Chuan tahu, bukankah dia akan marah besar? Aku menggunakan orang-orangku sendiri. Apa masalahnya dengan itu? Tidak apa-apa istriku. Lihat. Grup Shen. Kita mendapat 100 suara. Kita menang. Ya, Shenian, kau wanita jahat. Kau benar-benar menggunakan plagiarisme. Bersaing dengan proposal Dr. Ace. Dr. Ace. Bukti apa yang kamu miliki? Perjalanan desain saya sepenuhnya dipengaruhi oleh Dr. S. Dan proposal Shenian memiliki kemiripan hingga 90%. Dr. S. Tangan kiri Tuhan yang misterius. Bahkan lebih kuat dari Thomas. Tepat sekali.
Setiap kali Dr. S menerbitkan tesis desain arsitektur, saya mempelajarinya tidak kurang dari 100 kali. Namun saya masih belum bisa memahami, bahkan seperseribunya. Proposal Shenian jelas merupakan tiruan Dr. S. Shenian, saya kira Anda begitu mulia. Tetapi Anda masih menggunakan taktik tercela dalam kompetisi. Bagaimana jika aku memberitahumu? Ini adalah karya Dr. S. Omong kosong apa yang Anda ucapkan? Dr. S hanya melayani grup Longchuan. Dia adalah presiden grup Longchuan, konsultan desain utama. Bagaimana mungkin dia menyediakan desain untuk Anda orang audit? Dr. S adalah idola saya. Anda menghinanya seperti ini. Cepat tarik proposal Anda. Reputasi perusahaan desain domestik kita akan sepenuhnya hancur oleh Anda. Orang yang menjiplak seperti Anda tidak akan punya kemampuan sejati. Semua orang memilih Anda hanya karena Anda meniru Dr. S. Saya paling benci plagiarisme. Perusahaan desain Anda harus dikeluarkan dari industri ini. Nian. Tidak apa-apa. Dr. S adalah presiden Longchuan, desainer utama. Tetapi dia juga sering berkolaborasi dengan Shenian. Aku sudah mengundang Dr. S ke lokasi hari ini. Sebentar lagi, aku ingin kamu berlutut dan meminta maaf kepada Shenian. Anda bisa mengundang Dr. S. Dr. S selalu sulit ditemukan. Kecuali ada perintah dari Presiden Longchuan. Tangkap mereka. Gugat mereka atas plagiarisme. Grup Shen akan segera bangkrut. Gu Suo juga, dari garis keturunan keluarga Gu. Itu diberikan oleh Guli. Ini tidak mungkin palsu. Dia hanya kerabat miskin. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan proposal Dr. S? Bahkan Guli tidak bisa melakukan itu. Kirim mereka ke penjara. Gu Suo, apa yang harus kita lakukan? 3, 2, 1. Shenian sebenarnya menjiplak Dr. S dalam kompetisi. Ini berita besar. Kalian siarkan langsung ini nanti. Aku ingin reputasi Shenian hancur. 1. Shenian, akhirnya kau tamat. Aku datang khusus untuk membantumu merekam momen bersejarah ini. Aku ingin tahu bagaimana rasanya grup Shen runtuh karenamu. Di hatimu. Anda seorang kurir. Bisa mengundang Dr. S. Anda tidak mencoba mengulur waktu kan? Apakah dia bisa diundang? Kamu akan tahu sebentar lagi. Dr. S ada di sini. Ini Dr. S. Baru sadar dia muda banget pas lihat langsung. Dr. S, ada proposal daring yang menjiplak Anda? Saya menuntut Dr. S sang master desain. agar grup Shen dilarang permanen dari industri desain. Keluarga Xiang saya bersedia untuk memberikan Anda bantuan hukum. Akan menuntut grup Shen hingga pailit. Apakah kalian sudah gila? Ini adalah proposal yang saya tulis. Mengapa saya harus menuntut diri sendiri? Apa? Ketua Gu, Anda memanggil saya kemari hanya untuk ini. Ketua Gu. Dr. S memanggilmu Ketua Gu? Apakah kamu mungkin Ketua Longchuan? Bagaimana bisa aku? Sudah berakhir rahasianya terbongkar. Dr. S, tolong jangan bercanda. Dia hanya seorang kurir. Dia pasti mencuri proposal ini. Lihat, jika aku tidak memanggilmu, mereka semua akan mengira proposal ini palsu. Anda tidak mungkin menjadi ketua Longchuan. Ketua Longchuan tidak akan pernah menikahi wanita seperti Shenian. Ayah saya berasal dari keluarga terkemuka. Bahkan tidak bisa mengundang Dr. S, tapi dia mengundangnya. Ini adalah bukti identitasnya. Aku sebenarnya bukan Ketua Longchuan, kau tahu. Dr. S hanya bercanda. Dan kamu menganggapnya serius. Lagi pula, kita hanya di sini untuk melihat proposal hari ini. Itu tidak ada hubungannya dengan identitasku. Ketua Gu, apa yang terjadi? Bantu aku menutupi ini. Jangan biarkan identitasku terbongkar. Dia adalah kerabat miskin Ketua Gu. Dia memiliki darah keluarga Gu. Saya dipekerjakan oleh grup Longchuan. Jelas saya juga harus panggil dia Ketua Gu. Saya pribadi mengizinkan proposal ini kepada grup Shen. Tidak heran saya kalah lagi. Orang itu memanggil banyak reporter. Shenian bisa menyombongkan diri lagi. Bagaimana aku bisa tahu dia benar-benar bisa mengundang Dr. S? Ketua Shen, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak hanya meragukan perusahaan Anda, kemampuan desainnya. Tadi saya salah mengerti maksud Anda. Tidak apa-apa, Nona Nana, saya mengerti. Sebagai kompensasi, pulau ayah saya akan dipercayakan sepenuhnya ke perusahaan Anda untuk desain. Grup Shen saya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu ayahmu menciptakan rencana yang sempurna. Gagal lagi. Kakak Zikyang, tunggu aku.
The film was translated and narrated Suami. by M Media. Kamu kembali. Belum pulang juga. Untuk proyek Gates ini, aku sudah sibuk selama 7 hari. Kerja banyak bikin kamu jadi kurus. Tidak. Pulau Gates sudah dirancang. Kini hanya perlu tunggu pembangunan. Saya mau beri kabar baik. Kabar baik apa? Gates sangat puas dengan desain kita. Sangat puas. Dan dia menginvestasikan 1 miliar. Ini memang sebuah kabar baik yang sangat besar. Saya akan membeli yang terbaik di dunia peralatan desain terkemuka dan membangun kembali departemen desain. Maka mereka akan memiliki pengalaman desain yang lebih baik. Oh ya? Lihatlah lahan kosong ini. Menurutmu apa yang akan kita lakukan? Tanah kosong ini. Perluas area. Di sini, saya ingin membangun akademi desain, merekrut yang terbaik di dunia desainer terkemuka untuk mengajar siswa yang ingin belajar arsitektur. Karena desain domestik relatif kurang. Jadi untuk ini, kita perlu menginvestasikan sebagian dana, khusus untuk memberi insentif kepada mereka, siswa yang ingin belajar arsitektur, dan di sana itu. Gushwo, saya sedang berbicara denganmu. Mengapa kamu melamun? Nian. Caramu berjuang untuk impianmu. Benar-benar indah. Nian, saya baru saja menerima kabar. Ayahmu akan melelang kalung ruby Bibi Shen. Kalung ruby? Apa? Shen Chang'an. Itu milik ibuku. Kamu tidak punya hak untuk melelangnya. Tidak melelangnya tidak masalah. Serahkan perusahaan itu. Jangan pernah memikirkannya. Jangan kira saya tidak tahu. Gates yang kaya berinvestasi 1 miliar. Jika Anda tidak menyerahkan komoditas panas ini, jangan harap kalung itu kembali. Kalung itu satu-satunya kenang-kenangan dari ibuku. Saya tidak ingin itu jatuh ke tangan orang lain. Ayo pergi. Kapal lelangan. Dapatkan kembali kalungnya. Suami, saya mau ke kamar kecil. Saya akan kembali sebentar lagi. Silakan. Meminjam uang. Lebih baik jangan biarkan. Gushwo tahu, kalau tidak itu akan melukai harga diri seorang pria. Sia-sia. Bisakah kamu meminjamkan saya 20 juta? Begitu kalung itu kembali ke saya akan cari cara bayar utang ini. 20 juta tidak cukup menambahkan apa yang saya miliki. Saya punya total 30 juta. Saya akan mentransfernya kepada Anda segera. Tidak perlu terburu-buru mengembalikannya. Sia-sia, terima kasih. Shenyan, ngumpet di sini cuma buat pinjam uang. Tidak bertemu beberapa hari. Bagaimana kau bisa jati begitu lusuh? Berhentilah main-main. Kalung ruby itu hanya akan menjadi milik keluarga Shang. Apa maksudmu? Sejujurnya, Kakak Ziqiang menyiapkan 100 juta untuk menawar kalung ini. Ada apa? Mengapa kamu tiba-tiba tidak senang? Aku baru saja bertemu Shang Ziqiang dan mereka. Apakah mereka mengganggumu lagi? Mereka menawar 100 juta. Saya mungkin tidak bisa mendapatkan kalung ibuku kembali. Jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Diam semuanya. Lelang kita resmi dimulai. Lot pertama. Kalung ruby. Gushwo, itu kalung ibuku. Harga awal 10 juta. 20 juta. 20 juta sekali. 20 juta 2 kali. 20 juta 3 kali. 100 juta. Saya tidak salah lihat. Itu keluarga Shang yang kaya. Seperti yang diharapkan dari keluarga Shang, mereka langsung menawar 100 juta. 100 juta sekali. 100 juta 2 kali. $1 miliar. Tuan ini menawar 1 miliar. 1 miliar, kita tidak punya uang sebanyak itu. Gushwo, cepat tarik. Tidak. Aku sudah menawar. Apa yang harus kita lakukan tidak bisa ditarik. 1 miliar sekali.
1 miliar 2 kali. 1 miliar 3 kali. Terjual. Gushwo, kamu akan membuatku mati. Tuan, ini yang Anda menangkan di lelang, kalung ruby. Bisakah lelang itu dibatalkan? Permisi Nyonya. Barang-barang kami tidak bisa tidak terjual. Bukankah kau cukup mengesankan tadi? Kenapa kamu belum bisa bayar sekarang? Mengganggu ketertiban lelang dapat menyebabkan tanggung jawab hukum. Siapa di antara kalian berdua yang akan masuk penjara? Tidak punya uang tapi berani menghabiskan 1 miliar untuk sebuah kalung. Kenapa belum bayar sekarang? Tuan Nyonya, jika Anda tidak membayar, ini dianggap menyebabkan masalah. Kalau begitu, tangkap mereka semua. Shenian, kau benar-benar memalukan. Keluarga Shen. Siapa bilang kita tidak punya uang? The film was translated and Kartu berlian narrated by ini M. cukup untuk membeli semua yang ada di sini. Saya pernah melihat kartu itu. Itu kartu orang terkaya Long Chuan. Aku tak bisa sembunyikan ini dari Nian Nian lagi. Nian Nian. Sebenarnya aku adalah ketua grup Long Chuan. Gushwo orang terkaya Long Chuan. Bagaimana itu mungkin? Shenian dia, bagaimana dia bisa seberuntung itu? Kamu tidak berbohong padaku. Aku tidak berbohong padamu. Kalau begitu bersumpahlah. Orang tidak berbohong kepada orang lain. Aku bersumpah, orang tidak berbohong kepada orang lain. Tidakkah menurutmu, jika aku bukan grup Long Chuan, ketua, bagaimana bisa aku dengan mudah membeli Raja Bangunan dan Dr. S? Bagaimana bisa Dr. S mudah mematuhiku? Gule tidak punya pengaruh sebesar itu. Nian Nian, aku tidak bermaksud menipumu. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu bikin aku takut dan khawatir. Cepat pakaikan padaku. Pakaikan. Ini sangat indah. Nian Nian, kamu tidak marah lagi. Saya marah. Marah? Kenapa kamu tidak bilang lebih cepat? Ini. Bukankah kamu bilang kamu tidak suka orang kaya? Jadi aku tidak berani memberitahumu. Saya tidak suka orang kaya. Tidak, tapi seorang miliarder sepertimu. Saya akan terlalu sibuk memujamu. Bagaimana bisa seorang miliarder mencuri perusahaan saya? Presiden Long Chuan muncul di depan umum untuk pertama kalinya. Kita sangat beruntung. Semuanya. Shenian dan suaminya, ini bukan pertama kalinya mereka memainkan trik ini. Jangan biarkan mereka membodohi kalian. Pembayaran berhasil. 1 miliar. Saya melihat 1 miliar. Kekesalan beberapa orang sudah mencapai langit. Tidak mampu menawar kalung itu. Namun mereka mempertanyakan identitas orang lain. Tepat sekali. Beraninya Anda mempertanyakan kartu berlian miliarder itu. Uangnya sudah digeser. Mari kita lihat apa lagi yang ingin Anda katakan. Diam semuanya. Lelang berlanjut. Di kartu milikmu ini, apakah ada sisa uang? Untuk saya menawar beberapa barang lagi. Kartu berlian ini cukup untuk membeli semua yang ada di sini. Tawar dengan percaya diri. Item berikutnya. Dimulai dari 50 juta, 100 juta. 150 juta. Koleksi berikutnya. Dimulai dari 80 juta, 100 juta. 200 juta. Nian, bukankah kamu akan meminjam uang? Bagaimana kamu membayarnya begitu cepat? Sia-sia. Saya baru menyadari sekarang. Gushwo adalah presiden grup Long Chuan. Aslinya saya menikah dengan miliarder. Apakah kamu mengatakan Gushwo bukan seorang pengantar barang, tapi seorang miliarder? Itu benar. Sahabatmu akan menjadi istri miliarder mulai sekarang. Itu luar biasa, Nian.
Nian, apakah tanganmu gemetar? Kamu tak sengaja kirim tambahan 50 juta ke saya. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Tidak perlu mengembalikannya. Anggap saja 50 juta itu sebagai hadiah dariku. Gu Shuo punya banyak uang, lebih dari yang bisa dia habiskan. Aku membantunya. Nian, adikku sayang, aku sangat ingin menikahimu. Jika Gu Shuo mendengar itu, dia akan cemburu. Aku akan berhenti bicara sekarang. Aku akan mencarimu untuk makan malam nanti. Nian. Wajar kamu tak mau kakak Zik yang lagi. Ternyata kamu pilih sugar daddy yang lebih hebat. Shen Jiao, tidak semua orang materialistis dan sombong sepertimu. Saat aku bersama Gu Shuo, aku bahkan tidak tahu identitasnya. Siapa yang akan percaya itu? Kau cinta dia karena kekayaannya bukan, dan dia bisa menyelamatkan perusahaan ibumu. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu merayu Gu Shuo? Jaga mulutmu. Jangan paksa aku menamparmu. Apa? Sekarang setelah kamu menjadi istri ketua, kamu sudah belajar mengancam orang. Bahkan jika aku tidak menikahi Gu Shuo, aku masih bisa memukulmu. Jika kamu tidak percaya padaku, apakah kamu mau mencoba? Nian, tunggu saja. Dia bahkan mencoba merayuku. Oleh suamimu yang cerdik. Siapa yang ubah situasi lalu usir dia? Aku tidak menyangka. Kamu cukup tenang bukan? Tentu saja. Di dunia ini, selain kamu, aku tidak menyukai wanita lain. Oh iya, apa yang Nenek kirim? Apakah kamu melihatnya? Tunggu. Nenek cukup berpikiran terbuka. Ya, Aku sedikit mengantuk. Aku akan tidur dulu. kita tidak mungkin merusak niat baik nenek. Siapa yang merusak hal baikku? Jika aku tahu, aku akan membunuh mereka. Halo, ada apa? Ketua Shen para dewan hadir di perusahaan. Mereka khusus menanyakan Anda. Kenapa kamu secepat ini panggil aku? Apakah ada masalah? Setelah diskusi oleh Dewan Direksi, Anda hanya seorang wanita, tidak cocok untuk mengelola perusahaan. Oleh karena itu, kami telah memutuskan untuk menyerahkan perusahaan kepada orang yang cocok untuk mengelola. Ini adalah perusahaan yang ditinggalkan ibuku. Kamu tidak punya keputusan akhir. Beraninya Anda hanya kepala sejati. Grup Shen yang bisa duduk di kursi utama. Ini bukan giliran Anda. Sekarang cepat berdiri. Dan beri jalan untuk penerus sejati. Kalau begitu aku ingin mendengar. Siapa yang cocok menduduki posisi ini? Nian, cepat beri jalan untuk kakak Ziqiang. Bagaimana kamu masih punya nyali untuk duduk di kursi utama? Dia hanya akan duduk di sana sekali ini saja. Biarkan saja dia kenyang. Apa maksudmu? Itu berarti bahwa Grup Shen akan segera menjadi Grup Shen. Apakah kamu lupa? Aku memegang 49% saham yang memiliki saham terbesar. Tidak akan lama lagi. Semua orang sudah mengalihkan saham mereka atas nama saya, termasuk ayahmu. Sekarang, saya memegang 51% saham, menjadikan saya orang dengan pemegang saham utama di perusahaan. Kalian semua percaya Shang Ziqiang, tapi kalian tidak percaya padaku kan? Dia sama sekali tidak bisa mengelola perusahaan. Siapa yang peduli urus perusahaan? Yang saya inginkan adalah seseorang yang bisa menghasilkan uang untuk kita. Benar sekali. Sejak Nian menjabat, dia berikan berbagai tunjangan untuk karyawan. Cuti melahirkan untuk wanita telah diperpanjang menjadi setengah tahun. 5 asuransi sosial dan 1 dana perumahan. Dibayar dengan tarif tertinggi. Bagaimana perusahaan ini dapat uang? Bapak dan ibu sekalian yakinlah. Karena semua direktur dengan yakin mempercayakan perusahaan kepada saya. Saya akan segera memberhentikan separuh staf. 007 mencabut 5 asuransi sosial serta 1 dana perumahan. Dan mengurangi biaya untuk meningkatkan efisiensi. Nian, cepat tanda tangan. Jangan menunda kami menghasilkan uang. Tujuan sebuah perusahaan adalah menciptakan nilai sosial dan mewujudkan nilai kemanusiaan. Kalian benar-benar sekelompok bajingan. Kau bicara soal moral pada pengusaha. Biarkan saya memberitahu Anda. Bahkan jika Anda tidak menandatangani hari ini, tim hukum saya masih bisa memastikan perusahaan dialihkan atas nama saya. Nian, jangan naif seperti ibumu. Tujuan menjalankan perusahaan adalah untuk menghasilkan uang. Diam. Kamu tidak pantas menyebut ibuku. Anda menolak bersulang, jadi Anda harus minum hukuman. Kalian beberapa orang
Tahan dia. Hari ini dia harus menandatangani dokumen ini untuk saya. Aku juga tidak akan menandatangani. Lepaskan. Tanda tangani. Berhenti. Istri pria terkaya Long Chuan, dan kau berani menyentuhnya. Kau The film mencari was mati. translated Kamu and baik-baik saja, narrated Nian. by M. Shinian. Media. Bahkan jika kau memanggil suamimu, lalu kenapa? Apakah kau pikir kami tidak berani menyentuhmu? Apa yang ingin kamu lakukan pada istriku? Selama dia menyerahkan grup Shen, semua dendam masa lalu akan dihapus bersih. Aku masih menganggapnya putriku. Kakak ipar. Tolong bujuk dia. Keharmonisan keluarga adalah yang terpenting. Aku masih akan mengakuinya sebagai adikku. Ikatan keluarga kita hancur saat ibuku meninggal. Sudah hancur. Sekarang kita hanyalah musuh. Putri durhaka. Tidak masalah. Begitu saya memanggil tim hukum saya, perusahaan itu akan tetap menjadi milik kami. Tunggu sebentar. Asisten Liu keluarkan. Apa ini? Dalam perjalanan ke sini, saya mengakuisisi sebuah perusahaan. Adapun perusahaan ini, itu akan menjadi milik grup Long Chuan mulai sekarang. Apel. Apa kau tidak dengar? Grup Long Chuan telah sepenuhnya mengakuisisi grup Shen. Apa kau mengerti? Jadi bagaimana jika itu akuisisi penuh? Saham-saham itu masih di tangan kami, selama kita bersatu. Apa yang bisa dilakukan oleh grup Long Chuan? Lakukan padaku. Itu benar. Tidak peduli apapun, saham Shinian tidak lebih tinggi dari milik kita kan? Selama kita bersatu, kita bisa ambil alih hak pengelolaan perusahaan. Aku juga memikirkan ini. Ini. Ambil ini. Akuitasmu. Sekarang. Milikku. Apa maksudmu? Ketua gue, setelah membeli perusahaan, aku sudah menekan harga saham menjadi 1 sen per saham. 10 yuan ini sudah cukup untuk membeli semua saham grup Shen milikmu saham. Ngomong-ngomong, secara teknis, kau masih berutang padaku 4 yuan 9 jiao. Bagaimana ini bisa terjadi? Puluhan juta saham hanya ditukar dengan beberapa yuan. Bagaimana aku harus hidup sekarang? Itu benar. Ambil satu lagi. Ayo Nian. Tanda tangani ini. Kau menandatanganinya tanpa melihat. Dia bahkan bisa melakukan hal seperti ini. Bisa melakukannya. Tidakkah kau takut dia akan menjualmu? Aku sangat mengenal karakter Gus Wu. Di dunia ini, dia adalah orang yang paling aku percaya. Nian, ayo. Biar saya beritahu. Ini adalah hak transfer untuk perusahaan ini. Dan sekarang, kamu adalah satu-satunya pemilik dan pemegang saham perusahaan ini. Jadi bisakah aku melakukan apapun yang aku inginkan? Tidak ada yang bisa mengancamku lagi. Tentu saja, sesuai keinginanmu. Shinian, jangan terlalu sombong terlalu cepat. Keluarga Zhang mendukung saya. Kurasa kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Memang aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi aku punya suami seorang miliarder. Barusan aku sibuk menampar mereka. Aku lupa menamparmu. Benar. Asisten Liu. Ya, Buat keluarga Zhang bangkrut. Oh benar. Aku hanya akan memberimu 3 detik. ya. Apakah kau pikir keluarga Zhang adalah keluarga kecil yang tidak penting? Yang bisa kau goyahkan hanya dengan satu kata. 1. Lihat sendiri. Saham keluarga Zhang anjlok. Keluarga kaya senilai 100 miliar dolar langsung menjadi musuh publik. Seluruh keluarga harus mengemis makanan. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Kau benar-benar meremehkan ketua. Hidup dan mati seluruh Long Chuan bergantung pada satu pemikiran ketua. Ketua gue, saya salah. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah menindas Shinian lagi. Saya mohon tolong ampuni keluarga Zhang. Saya terbiasa hidup mewah. Saya akan mati jika harus hidup miskin. Zhang Xiqian, kenapa kamu tidak mengampuniku sebelumnya? Sekarang membuatmu bangkrut, sama seperti melenyapkan ancaman publik. Sekarang kamu ingin memohon belas kasihan. Sudah terlambat. Keamanan. Bawa dia pergi. Ketua Shen, ketua gue. Ini semua salahku karena mendengarkan Zhang Ziqiang fitnah penjahat itu. Sebagai orang bijak mohon maklumi kesalahan saya. Kembalikan posisiku di grup Shen. Direktur Wang,
Apa yang kamu lakukan di perusahaan sebelumnya? Apa kamu pikir aku tidak tahu? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Kamu mulai korupsi dan menerima suap sejak masa lalu. Aku sudah kumpulkan bukti melawanmu. Awalnya, aku berniat datang beberapa hari lagi. Tapi aku tidak menyangka, kamu akan datang sendiri ke depan pintuku. Ketua Shen, tolong ampuni aku. Ketua Shen, dengan kemurahan hati Anda mohon maklumi kesalahan saya. Ketua Shen, Simpan itu untuk polisi. Ketua Shen, ampuni aku kumohon. Ketua Shen, aku harus mengurus orang tua dan anak-anak. Kesulitan seperti itu terlalu berat bagiku. Direktur Lee, aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Dan kamu sudah mengaku. Jika dia tidak mau bicara, aku akan bicara. Kami terlibat nepotisme dan malpraktik, membuat laporan palsu, melecehkan karyawan wanita. Kami pantas mati 1000 kali. Tapi aku mohon kau berbaik hati, mengingat aku sudah menyerahkan diri. Tolong ringankan hukumanku. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Putusan hukuman adalah domain hakim. Aku hanya bertanggung jawab untuk membuat kejahatanmu terungkap. Shenyan, aku tahu kamu hebat sekarang. Tapi ayah dan aku tidak melakukan apa-apa. Yang salah padamu. Jangan kira kamu bisa menghukum kami. Sungguh, kalau begitu kau sebaiknya berdoa setiap hari agar kematian ibuku tidak ada hubungannya denganmu. Wanita ini gila. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Shenyan dia, apa dia sudah menemukan sesuatu? Tidak mungkin. Apa yang terjadi saat itu? Aku melakukannya dengan sangat rahasia. Tidak ada yang akan tahu. Tapi Shenyan hari ini jelas sekali sedang menyelidiki sesuatu. Apa dia sudah menebak bahwa kamu membunuh ibunya? Jadi bagaimana jika dia menebak? Dia tidak punya bukti. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Tapi sekarang dia punya. Grup Long Chuan mendukungnya. Apapun niatnya itu tidak akan gampang. Wanita muda ini memang bukan seperti dulu lagi. Aku harus mencari cara untuk memisahkan mereka. Ketua Shen, setelah hasil tes keluar, Seorang dokter di rumah sakit swasta. perawat akan menghubungimu. Baik, terima kasih dokter. Ketua Senior Shem, apa Anda di sini untuk pemeriksaan medis? Tidak. Aku ingin kau mengubah laporan tes Xinian. Laporan tes, buat dia percaya dia menderita kanker. Mengubah hasil tes secara pribadi adalah ilegal. Aku tidak bisa melakukan ini. Entah kau tidak akan pernah menjadi dokter lagi seumur hidupmu. Atau ambil uang ini dan keluarkan laporan medis palsu. Kau pilih. Ini hanya laporan palsu. Ini sangat sederhana. Bagus, kau masuk akal. Silakan masuk. Dokter, apakah hasil tesku sudah keluar? Itu. Bagaimana kalau keluarga Anda datang? Tidak apa-apa. Apapun hasilnya, aku bisa menerimanya. The film was translated and narrated by M Media. Aku sudah berkonsultasi dengan banyak dokter, tapi hasilnya selalu sama. Ini benar-benar disesalkan. Berapa lama lagi waktuku? Apel, Berapa lama lagi sampai aku mati? Anda punya 3 bulan. Aku mengerti, terima kasih dokter. Ya Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Aku pikir aku bisa hidup bahagia bersama Gusul. Tidak. Aku tidak bisa memberitahu Gusul. Gusul, apakah kau punya waktu? Mari kita bertemu. Nian. Kenapa kamu tertarik hari ini untuk berkencan denganku? Kamu mengabaikanku sebelumnya. Gusul, ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu. Ada apa? Kenapa kamu terlihat sangat pucat? Gusul, mari kita bercerai. Apa yang kamu katakan? Aku bilang mari kita bercerai. Aku tidak mencintaimu lagi. Bagaimana ini mungkin? Kita baik-baik saja kemarin. Senian, apakah kamu menghadapi sesuatu? Jika kamu menghadapi sesuatu, beritahu aku. Kita akan menyelesaikannya bersama. Gusul, jangan bodoh. Aku sudah jatuh cinta pada orang lain. Kita benar-benar tidak mungkin bersama. Aku tidak percaya. Kamu berbohong padaku, kan?
Mengapa aku harus berbohong padamu? Perusahaan ibuku dan kalung itu, aku sudah mendapatkannya kembali. Kau tidak berguna lagi. Biarkan saja aku. Tidak, Nian. Apa yang salah kulakukan? Beritahu aku. Aku akan berubah. Aku akan berubah. Baiklah. Sudah kubilang aku tidak mencintaimu. Apa kau tidak mengerti? Shinian. Aku tidak ingin menceraikanmu. Gushuo, aku lelah. Biarkan aku pergi. Aku tidak percaya. Shinian. Aku tidak percaya. Shinian, aku mencintaimu. Gushuo. Aku minta maaf. Biarkan aku sendiri menghadapi perpisahan ini. Kau seharusnya memiliki hidup yang lebih bahagia. Sia-sia. Bantu aku mencari aktor pria. Untuk berakting satu adegan denganku. Istri. Aku memilikanmu makanan favoritmu. Istri, tolong jangan marah lagi. Kakak lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Aku juga. Biarkan dia pergi. Kau bajingan. Siapa kau kakak, tolong aku cepat. Aku suaminya. Gushuo, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Kau menceraikanku. Ini karena dia. Tepat sekali, dia yang kucintai. Jangan pukul dia lagi. Baiklah. Baiklah. Aku akan membiarkan kalian bersama. Kakak, kau tidak bilang aku akan dipukuli saat kau menelepon. Dipukuli itu bayar ekstra. Kartu ini berisi 200.000, kata sandinya 69. Terima kasih, Kak. Nian, apakah kamu harus sekejam ini? Jika aku tidak melakukan ini, apakah dia akan menceraikanku? Nian, tapi kamu masih mencintainya. Mengapa kamu tidak membiarkannya menempuh sisa jalan bersamamu? Itu tidak adil baginya, daripada bersedih sendirian. Lebih baik tidak bersama sejak awal. Nian. Beberapa bulan yang lalu, Gushuo dan aku berdiri di sini dan berpikir, itu adalah awal dari kehidupan lain. Tak disangka, masa-masa bahagia bersama Nian sangat singkat. Nian. Ada yang lain. Apakah dia baik padamu? Sangat bagus, kau tidak perlu khawatir. Kesehatanmu tidak baik. Jangan begadang. Jangan biarkan pekerjaan membuatmu lupa makan. Restoran yang kau suka itu tetap akan mengantarimu 3 kali sehari. Toko perhiasan yang kau suka itu, setelah produk baru dirilis, dia akan tetap memberimu. Gushuo, kita sudah bercerai. Mengapa kau masih begitu baik padaku? Aku tahu. Tapi The aku, film was translated and narrated by Nian. M-Media. hari-hari yang kuhabiskan bersamamu, aku sangat bahagia. Apapun yang terjadi padamu nanti, apakah kau bersamaku atau tidak? Aku terus mendoakan bahagiamu. Gushuo, terima kasih atas restumu. Aku juga berharap kau bisa bahagia. Nian. Shinian, kau juga akan punya hari di mana kau jatuh ke tanganku. Nona Shin, ini ketua Gu yang baru saja mengirimkan makan malam. Mereka bilang restoran ini membutuhkan antrian 5 jam. Meski pakai uang belum tentu kamu dapat. Ketua Gu sangat baik kepadamu. Beritahu Gushuo, dia tidak perlu mengirim apapun lagi. Mengapa? Dia dan aku sudah bercerai. Nona Shin.
Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Aku menderita penyakit mematikan. Waktuku hampir habis. Aku tidak ingin menjadi beban baginya lagi. Sebelum waktuku habis, aku ingin tahu kebenaran tentang ibuku. Oh benar. Masalah yang kuminta kau selidiki, bagaimana perkembangannya? Melapor Nona Shin mengenai kecelakaan mobil ibumu waktu itu. Seseorang menyaksikannya. Aku bayar mahal dan jalani banyak kesulitan untuk membeli dari seorang pejalan kaki sebuah video yang direkam secara diam-diam. Sudah cukup lama, jeti gambarnya agak buram. Jaket ini. Aku merasa pernah melihatnya sebelumnya. Mengapa terlihat begitu familiar? Xian Chang'an. Itu Xian Chang'an. Maksudmu, pengemudi yang menabrak ibumu adalah ayahmu. Benar sekali. Pakaian ini miliknya Nona Shin. Haruskah kita memanggil polisi? Video ini sangat buram. Jika kita memanggil polisi, dia pasti tidak akan mengakuinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku akan mencarinya. Aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu. Pergi bantu aku mengurus sesuatu. Pindahkan semua aset atas namaku. Kepada Gushu. Nona Shin, mengapa kamu melakukan ini? Ini yang kutang padanya. Shenian, apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Hentikan. Keluar. Ayah, cepat kemari. Shenian sudah gila. Shenian, dari siapa kamu belajar mengacak lemari orang lain? Keluar. Xian Chang'an. Apa yang membuatmu merasa bersalah? Pakaian ini terlihat familiar bukan? Pakaianku sendiri. Tentu saja terlihat familiar. Siapa yang menyuruhmu menggalinya? Kembalikan. Tentu saja aku tahu itu pakaianmu. Saat ibuku meninggal waktu itu, kau mengenakan ini. Bagaimana kau tahu? Kau akhirnya mengakuinya. Xian Chang'an. Jika aku tidak melihat video itu, aku bahkan tidak akan berani membayangkan bahwa orang yang membunuh ibuku adalah orang terdekat dengannya. Kamu datang ke keluarga Shen demi pakaian, yang berarti video yang kamu sebutkan tidak bisa disebut bukti. Kalau tidak pasti kamu sudah lapor polisi. Kalau begitu aku akan beritahu kebenarannya. Akulah yang memukulnya. Lagi pula apa yang bisa kau lakukan padaku? Xian Chang'an. Kau menyakiti ibuku. Cepat atau lambat kau akan menerima balasanmu. Berhenti. Ayah wanita sialan ini, aku merekamnya. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Aku akan memastikan kamu tidak akan melihat matahari besok. Ketua. Nona Shenian. Asisten meminta untuk bertemu Anda. Biarkan dia masuk. Masuk. Ketua Gu. Ketua Shen mentransfer semua asetnya kepadamu, termasuk yang ditinggalkan oleh Nyonya, perusahaan desain, dan kalung ruby. Ini semua perlu tanda tangan Anda untuk konfirmasi. Mengapa Nian melakukan ini? Kemana dia pergi? Ketua Shen mendirikan pembunuh ibunya. Itu ayahnya, Shen Chang'an. Juga Ketua Shen menderita penyakit mematikan. Karena ini, dia menceraikanku. Ketua Shen tidak mengizinkan saya untuk memberitahumu tentang penyakitnya. Tapi Ketua Gu, saya tidak tega Ketua Shen menanggung semua ini sendirian. Bagaimanapun kalian masih saling mencintai. Aku bertanya padamu kemana Shenian pergi, kemana dia pergi. Dia pergi sendirian untuk mencari Shen Chang'an. Shen Chang'an. Shen Chang'an. Tidak bisa dihubungi. Asisten khusus Liu, segera kumpulkan orang-orangmu. Nian pasti dalam masalah. Cepat. Ya. Apa yang kau lakukan? Apa kamu tidak bisa melihat? Tentu saja kami akan membakarmu sampai mati. Xian Chang'an. Aku putri kandungmu.
Jika kau tidak memberiku perusahaan itu, tidak peduli seberapa dekat mereka akan mati. Cepat atau lambat kau akan menerima balasanmu. Shenian, kau tahu mengapa aku membunuh ibumu? Itu karena dia sama keras kepalanya denganmu? Dia tidak mau memberiku perusahaan itu, dan bahkan dalam wasiatnya, dia ingin meninggalkan perusahaan itu padamu. Dia bahkan tidak mempertimbangkanku, pria miliknya. Kau tidak pantas menyebut ibuku, berselingkuh, dan memelihara simpanan. Hak apa yang kau miliki untuk membicarakannya? Kau bajingan, aku ayahmu. Saat kau baru saja lahir, seharusnya aku mencekikmu sampai mati. Aku menyesalinya. Tapi sudah terlambat. Kau tidak pantas menjadi seorang suami. Kau juga tidak pantas menjadi seorang ayah. Dan kau tidak pantas menjadi seorang pria. Membakarmu sampai mati terlalu mudah. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati dulu. Kalau kamu memohon belas kasihku, aku mungkin akan membiarkanmu mati sedikit lebih mudah. Mimpi saja. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Aku akan mencekikmu. Shenian, aku tahu kau tidak takut mati. Tapi jangan pernah berpikir. Seseorang yang baik-baik saja, bagaimana bisa mereka terkena kanker? Apa maksudmu? Penyakit mematikan di rekam medismu. Perceraianmu dengan Gu Shuo. Semuanya diatur olehku. Maksudmu, aku tidak menderita penyakit mematikan. Aku tidak akan mati sama sekali. Shenian dasar bodoh. Kamu baru menyadarinya sekarang. Kalau bukan karena membuatmu menceraikan Gu Shuo, kita tidak perlu melakukan sandiwara sebesar ini. Sekarang tidak ada yang bisa melindungimu. Jika kau ingin hidup, tanda tangani segera. Surat wasiat sudah ditulis. Xian Chang'an. Tidak peduli seberapa baik kau merencanakan. Tapi sudah terlambat. Aku sudah memberikan semua asetku kepada Gu Shuo. Dia sekarang adalah satu-satunya ahli waris propertiku. Shenian, kau bajingan. Dalam hidupku, seharusnya aku tidak melahirkanmu. Ayah tidak apa-apa. Dia sudah menceraikan Gu Shuo. Kami adalah keluarganya. Setelah dia tiada, kita akan menuntut lagi untuk mendapatkan warisan kembali. Baiklah, sekarang mari kita kirim wanita ini ke kuburannya. Xian Chang'an, Shen Jiao. Jika kau melakukan ini, kau akan menghadapi balasan. Aku akan mengirimmu dan ibumu bertemu. Itu akan menjadi perbuatan baik. Ayah, ayo pergi. Biarkan Shenian tetap di sini untuk dibakar sampai menjadi abu. Pergi. Tangkap mereka. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Gu Shuo, jangan mendekat. Presiden, Anda tidak bisa pergi ke sana. Api itu akan membunuhmu. Aku tak sanggup meninggalkan Nian Shen. Jika kita akan mati, kita mati bersama. Minggir. Presiden. Pergi. Nian. Presiden. Nian, kau baik-baik saja, Nian. Bagaimana kau tahu aku di sini? Aku baru saja memasang alat pelacak di mobil Shen Chang'an dan mengikutinya sampai ke sini. Gu Shuo. Terima kasih. Syukurlah kau baik-baik saja. Kalau tidak seumur hidupku, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Shenian, karena kamu baik-baik saja sekarang, tolong biarkan kami pergi. Shen Jiao, kau baru saja mencoba membunuhku. Ibuku juga dibunuh olehmu. Hak apa yang kau miliki untuk memintaku melepaskanmu? Kematian ibumu tidak ada hubungannya denganku. Kau tahu semua yang dia lakukan. Kau menyembunyikannya. Dan kau tidak mengatakan apa-apa. Kau sama tidak termaafkannya dengan dia. Pembunuhan berencana. Versi RTJN. Kau takkan cukup mati meski mati 100 kali. Asisten khusus. Ya. Masukkan mereka ke penjara untukku. Dia akan membayar hutang darahnya. Ya. Bawa dia pergi. Nian. Mengapa kau tidak memberitahuku kau sakit? Kau tidak bisa, saat aku tidak tahu apa-apa, langsung menghukum mati aku. Ini tidak adil bagiku. Aku, asisten pribadiku memberitahumu. Jangan tanya siapa yang memberitahuku.
aku akan segera menghubungi dokter paling berwenang di dunia untuk mengobatimu. Bahkan jika mereka tidak bisa menyembuhkan Emo, aku tidak akan membiarkanmu sendirian saat kau meninggalkan dunia ini. Jika kau ikut denganku, bagaimana dengan nenek? Dan orang-orang di perusahaanmu itu? Semua orang itu nantungin hidupnya padamu. Jika duniaku tidak memilikimu, semua ini tidak berarti apa-apa bagiku. Busu, sebenarnya penyakitku palsu. Itu adalah konspirasi Shen Chang'an dan mereka. Mereka tahu, ini akan membuatku menceraikanmu. Itulah sebabnya mereka melakukannya. Palsu. Penyakitmu palsu. Bagus sekali. Kau tidak tahu betapa sedihnya aku saat aku melihatmu dengan pria itu. Betapa sedihnya aku. Itu adalah aktor yang aku sewa. Aku tidak punya hubungan dengannya. Busu, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Kita tidak akan pernah berpisah lagi.